Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, hampir semua manusia ingin kaya raya, ingin memiliki kekayaan, harta, uang yang sangat banyak dan melimpah. Padahal ada yang jauh lebih utama dari hal itu. Ketika Allah menyatakan bahwa kalian watujahiduna bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, kalian berjihadlah dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Para sahabat siap. Kata mereka, seandainya ada harta atau ada sesuatu yang lebih berharga daripada harta, niscaya kita juga akan korbankan. Apa kata Nabi SAW? Afdaluhu lisanun dzakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Ada yang lebih utama, lebih afdal, lebih berharga daripada harta. 3. Apakah 3 perkara yang lebih berharga daripada harta? Pertama adalah lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan seorang istri mukminah yang salihah yang membantu suaminya dalam meningkatkan keimanannya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Baihaqi disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dalam riwayat lain, riwayat Imam Ibnu Majah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yattakhidha ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira wa zawjatan mu'minatan tu'inuhu alal akhirah." Hendaklah kalian selalu memiliki lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, dan seorang istri salihah yang membantu suaminya dalam urusan akhirat. Semuanya itu menjelaskan bahwa amal soleh yang kita lakukan jauh lebih berharga daripada harta sebanyak apapun, bahkan seluruh isi dunia tidak ada apa-apa yang dibandingkan amal soleh. Kenapa demikian? Karena dunia ini fana. Dunia ini akan hancur, akan habis, akan musnah. Sedangkan amal soleh manfaatnya terbawa sampai mati ke alam kubur, sampai ke akhirat nanti. Oleh karena itu berkata Nabi alaihi salatu wassalam, seandainya di tangan seseorang tergenggam seluruh kekuasaan dan harta dunia,
Dunia ini semuanya kita kuasai, hartanya semuanya milik kita. Lalu dengan semua itu dia mengucapkan alhamdulillah. Niscaya ucapan alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada seluruh kekuasaan dunia yang ada di tangannya. Kenapa? Karena semua dunia ini akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam dunia fana. Akan hancur, akan musnah, akan binasa, akan hilang. Sedangkan pahala dari ucapan alhamdulillah terbawa terus ke alam kubur, terbawa terus sampai ke akhirat di hari kiamat nanti. Berdasarkan hal inilah maka lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, istri salihah yang selalu membantu suaminya dalam urusan akhirat jauh lebih berharga, lebih utama daripada harta sebanyak apapun. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, lisan yang selalu berzikir. Kenapa ini lebih berharga daripada harta kekayaan sebanyak apapun? Karena pertama, lisan yang selalu berzikir itu memberikan keuntungan yang sangat besar bagi orang yang melakukannya. Apa keuntungannya? Pertama, Allah akan membalas zikirnya tersebut dengan balasan yang beragam. Ya ada pahala, ya ada pengguguran dosa, maghfirah, ampunan, ya ridha Allah, ya cinta Allah, ya Allah juga akan menyebut nama dia. Zikir itu kan menyebut nama Allah, mengingat Allah. Kalau kita mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Kalau kita sebut nama Allah, Allah akan menyebut nama kita di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Berfirman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, "Fadhkuruni adhkurkum." Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat selalu kepadamu. Dalam salah satu hadis kursi yang sahih muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa idza dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Aku tergantung prasangka hambaku kepada diriku, dan aku akan selalu menyertai hambaku selama hambaku berzikir kepadaku. Selama manusia berzikir kepada Allah, Allah menyertai kita. Menyertai maknanya menjaga, melindungi, memelihara, memberi taufik dan hidayah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani wa idza dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia menyebut nama aku di dalam dirinya, aku akan sebut nama dia di dalam diriku. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia menyebut namaku di sebuah kelompok, halaqah zikir, kelompok zikir, aku akan menyebut nama dia di halaqah, di kelompok yang jauh lebih baik daripada kelompok mereka. Kelompok siapa? Kelompok para malaikat. Allah sebut orang itu namanya di hadapan para malaikat yang ada di sekelilingnya. Dan inilah yang disebut dengan sholawat Allah kepada seorang hamba. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang berzikir kepada Allah selain dapat pahala, selain dapat ampunan, selain dapat ridha, rahmat, kasih sayang Allah, juga oleh Allah akan diberikan hidayah, diberikan perlindungan, diberikan pertolongan selama orang tersebut betul membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini jauh lebih berharga daripada harta, daripada dunia dan isinya. Karena zikir itu meringankan beban kita di akhirat, meringankan hisab kita, tidak merepotkan kita adapun harta. Di dunia kita senang
zahirnya, batinnya menderita. Orang kaya stres karena dia harus mengontrol semua harta kekayaannya. Perusahaan yang banyak yang dimiliki harus dikontrol, harus diawasi, harus dihitung. Waktunya habis untuk itu. Istrinya, anak-anaknya diberikan semua yang mereka butuhkan, tapi kasih sayang dan perhatian kurang. Betapa banyaknya orang kaya raya hatinya kesepian. Betapa banyaknya orang yang punya harta yang melimpah, tapi hatinya menderita. Dia bisa memiliki apapun, tapi kebahagiaan, kenyamanan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Kelihatannya saja senang itu di dunia. Di akhirat, harta itu menjadi beban yang memberatkan kita. Dua pertanyaan, dari mana harta itu didapat? Dipakai untuk apa? Yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Itu jadi beban yang memberatkan. Makin banyak hartanya, makin berat bebannya, makin panjang hisabnya, makin susah pertanggungjawabannya. Itulah harta. Adapun lisan yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla meringankan hisab kita. Bahkan memberikan keuntungan lahir batin dunia akhirat. Batin kita tenang dengan berzikir. Allah menyatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zikir berarti ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Zikir karena diperintahkan oleh Allah, fadhkuruni, zikirlah kalian kepadaku, azkurukum. Maka karena itu melaksanakan perintah Allah pasti akan diberi pahala bila itu dilaksanakan. Dapat pahala, dapat ampunan, dapat ridho Allah, dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah, dapat feedback dari Allah berupa pertolongan, berupa hidayah, berupa perlindungan, dan yang sejenisnya. Oleh karena itulah, maka ini jauh lebih berharga, lebih utama daripada harta yang kita miliki sebanyak apapun harta tersebut. Dari sinilah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan afdaluhu, yang lebih afdal daripada harta kekayaan adalah salah satunya adalah lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, datang seorang sahabat kepada Nabi SAW lalu berkata, Ya Rasulullah, ambi'ni syai'an inna syari'a al-Islam qad kathurat alayya fa ambi'ni syai'an atashabbatu bihi. Wahai Rasulullah, syariat Islam itu terlalu banyak untukku, terlalu berat. Beritahukan kepadaku satu amalan, aku akan tetap pegang teguh itu amalan seumur hidupku. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? La yazalu lisanuka rataban min dzikrillah atau bi dzikrillah. Kalau begitu selalulah basahi lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Cukup bagimu. Jadi ajaran Islam menurut pandangan dia
terlalu kompleks, terlalu banyak, clear untuk dipelajari. Mungkin orang ini memang IQ-nya rendah atau yang sejenisnya. Berat bagi dia untuk berpikir yang berat-berat. Makanya minta sesuatu amalan yang simple yang saya bisa pegang teguh, amalkan sampai mati. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, selalulah lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Ketika menerangkan hadis ini, para ulama menjelaskan kenapa hanya cukup berzikir, tidak mengajarkan yang lainnya. Bukankah syariat Islam itu begitu banyak? Karena dengan berzikir memiliki dampak positif yang besar kepada aspek lain. Pertama, zikir itu memberikan kekuatan fisik dan psikis. Al-Quran menerangkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu berjumpa dengan musuh di medan perang, tegarlah kamu dan banyak-banyak berzikir kepada Allah agar kamu menang. Mujahid di medan perang disuruh dua perintah. Pertama tegar, kedua banyak berzikir. Padahal ketika perang kan super sibuk, mata jelalatan lihat kawan dan lawan. Seluruh anggota tubuhnya bergerak, kakinya, tangannya, termasuk lisannya, memberi komando, memberikan peringatan kepada kawan, membentak musuh dan seterusnya. Super sibuk. Tapi dalam kondisi super sibuk seperti itu disuruh banyak berzikir. Kata Imam Ibnu Qayyim, seandainya zikir tidak memberikan pengaruh, memberi kekuatan fisik dan psikis kepada para mujahidin, tidak mungkin Allah Azza wa Jalla menyuruh berzikir kepada para mujahidin ketika berjihad di medan perang. Dan ini memberi makna bahwa pertama zikir memberikan motivasi besar, memberikan kekuatan fisik dan psikis kepada pelakunya untuk kuat dalam melaksanakan semua perintah. Kedua, zikir itu mengundang hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Hidayah itulah yang membuat dia terdorong untuk apa? Untuk melakukan banyak kebaikan, banyak ibadah, banyak amal soleh, belajar ilmu dan seterusnya. Dari zikir maka berimbas, teraihlah kebaikan-kebaikan lainnya. Itu yang membuat dia ini bisa melaksanakan seluruh syariat ajaran Islam yang begitu banyak hanya berawal dari zikir. Dari sinilah kita bisa melihat betapa mulia dan agungnya nilai zikir, lebih utama dan lebih berharga daripada harta dunia beserta isi seluruh dunia ini, karena dunia akan fana, akan kita tinggalkan, akan musnah, akan hancur. Sedangkan amal soleh termasuk di antara zikrullah itu terus masuk ke alam kubur dan masuk membahagiakan kita, membantu kita, menyenangkan kita sampai di akhirat nanti. Adapun dua yang lainnya, syukur dan istri yang salihah, kita akan bahas di Jumat-Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menganugerahkan hidayah taufik kepada kita untuk sebanyak mungkin zikrullah, karena itu harta yang jauh lebih berharga daripada kekayaan apapun dari dunia dan isinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin nabiyyin ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وعلى قضائك وبلائك من الصابرين ومن الحلال مرزوقين ومن الحرام مأسومين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام والسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقيموا الصلاة